Di lautan tropis yang biru, tinggallah 3 ekor lumba-lumba bersahabat. Mereka adalah Luna, Uma, dan Aba. Mereka senang berpetualang. Ketiga lumba-lumba ini juga bersahabat dengan manusia. Salah satu sahabat mereka adalah seorang polisi pantai. Mereka kadang-kadang bertemu saat polisi pantai sedang berpatroli. Apakah lumba-lumba sama dengan paus? Ya, lumba-lumba termasuk paus bergigi atau toothed whales. Mereka adalah mamalia laut. Ciri-cirinya bernafas dengan paru-paru, melahirkan dan menyusui anaknya, serta suhu badannya tetap atau berdarah panas. Tidak seperti mamalia lain, bayi lumba-lumba lahir dengan ekor keluar lebih dahulu. Suatu pagi, sebuah kapal yang penuh penumpang melintas di lautan. Luna, Uma, dan Aba mendekati kapal itu dan bergabung dengan teman-teman mereka yang sudah mendekati kapal. Mereka meloncat, menyelam berulang-ulang. Semua penumpang di kapal itu asyik menonton tarian lumba-lumba. Mereka bertepuk tangan atas tarian yang luar biasa indahnya itu. Kawanan lumba-lumba mengiringi kapal sampai matahari terbit di timur. Mengapa lumba-lumba suka mengiringi kapal? Ketika mengiringi kapal, sebenarnya mereka sedang berselancar di atas pecahan ombak di haluan kapal, sehingga berenangnya menjadi lebih cepat. Pintar bukan? Lumba-lumba bisa berenang sampai 40 km per jam, menyelam 10-20 menit lamanya hingga di kedalaman 300 meter. Selamat jalan, tarian tadi sangat menyenangkan, kata Aba. Sampai jumpa, kata ketua rombongan lumba-lumba itu. Luna, Uma, dan Aba memisahkan diri dari rombongan lumba-lumba itu. Luna, Uma, dan Aba lalu berenang cepat mendekati sebuah tuluk. Di sana mereka melihat perahu yang penumpangnya adalah beberapa turis. Ayo teman, kita hibur mereka, ajak Luna. Bertiga, mereka pun meloncat, salto, dan berjalan di atas air dengan sirip ekornya. Para turis sangat gembira dan sibuk memotret lumba-lumba itu. Mengapa lumba-lumba suka meloncat? Lumba-lumba meloncat untuk bermain, berkomunikasi dengan lumba-lumba lain, menghilangkan parasit, dan untuk mengamati. Lumba-lumba dapat melihat dengan baik di bawah dan di atas air. Loncatannya bisa setinggi 5 meter. Saat Luna, Uma, dan Aba meninggalkan teluk, mereka bertemu dengan kawanan lumba-lumba yang terlihat panik. Ada apa? Tanya Uma. Kami mau pergi ke lautan yang lain. Di sini tidak aman. Ada manusia yang suka memburu kita. Teman kita ada yang tertangkap, katanya. Hiu pun bisa mereka tangkap. Setelah diambil siripnya, hiu itu langsung dibuang ke laut dan akhirnya mati. Jahat sekali, kata lumba-lumba itu. Luna, Uma, dan Aba tidak percaya mendengarnya. Benarkah manusia itu jahat? Apakah flipper itu? Tungkai depan lumba-lumba disebut flipper. Tulang flipper mirip tulang pada tangan manusia. Yang mana hidungnya? Lumba-lumba tidak punya hidung. Yang berfungsi sebagai hidung adalah blowhole, yaitu lubang di punggungnya. Apakah kita juga harus pergi sampai keadaan aman? Tanya Uma. Ya, tapi kemana? Tanya Aba. Bagaimana kalau hutan terumbu karang? Usul Luna. Ide menarik. Kita tamasya sambil menikmati ikan yang enak, kata Aba. Apa makanan lumba-lumba? Makanan lumba-lumba adalah ikan, cumi-cumi, dan gurita. Giginya hanya dipakai untuk menangkap mangsanya. Hap, ikan langsung tertelan. Lalu, bila kita bertemu manusia jahat, tanya Uma. Kita harus melawannya, kata Luna. Ya, setuju, seru Aba. Siapa pemangsa lumba-lumba? Yakni hiu besar, paus pembunuh, bahkan juga manusia.
Luna, Uma, dan Aba lalu meluncur ke terumbu karang yang melingkari sebuah pulau. Wow, sebuah hutan bawah laut yang sangat indah. Ketiga lumba-lumba itu meliuk ke kanan dan ke kiri mencari ikan yang lezat. Tapi, mengapa air tak terasa segar dan yang ada hanya ikan-ikan yang sakit dan pingsan? Ada apa? Ketiga lumba-lumba itu segera menjauh. Mereka melihat seorang nelayan di atas perahu. Ia melempar jala ke laut dan ikan-ikan yang pingsan itu dengan mudahnya dapat ia jaring. Lalu nelayan itu pergi menuju terumbu karang lain dan menabur racun potas lagi. Kenapa lumba-lumba sering ikut terjaring? Lumba-lumba pandai menemukan kumpulan ikan. Nelayan pun mencari ikan di tempat yang banyak ikannya dan memasang jaring yang amat panjang. Akibatnya, lumba-lumba pun ikut terjerat dan mati. Akhir-akhir ini, memang ada nelayan yang suka menebar racun di terumbu karang. Dengan racun itu, nelayan menjadi mudah menangkap ikan. Tapi racun itu membuat kami penghuni terumbu karang jadi pusing, pingsan, dan sakit, sahut bintang laut. Juga tidak sehat, timpal Aba. Ikan-ikan akan cepat habis dan makanan kita akan cepat habis juga, kata Aba. Wah, ini tidak boleh dibiarkan, kata Luna. Ikan sakit memang mudah ditangkap, tapi tidak enak dimakan, sahut Uma. Apa yang mengancam hidup lumba-lumba, yakni lalu lintas kapal, laut kotor dan tercemar, racun dan bom, serta manusia. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Uma. Lawan, ayo kita gagalkan perbuatannya, kata Aba. Ketiga lumba-lumba itu berenang ke arah perahu nelayan dan mulai beraksi. Mereka bergantian meloncat, menepukkan ekor mereka ke badan nelayan. Nelayan itu kehilangan keseimbangan dan pure, ia terjebur ke laut. Sang nelayan segera berenang ke pantai, meninggalkan perahunya. Lumba-lumba itu segera menggulingkan perahu supaya ikan-ikan yang sudah terjaring dapat kembali menyentuh air. Apa persamaan lumba-lumba dan kapal selam? Keduanya menggunakan sonar untuk menentukan lokasi benda-benda di sekitarnya, atau yang disebut navigasi. Lumba-lumba mengeluarkan suara sonar berbunyi klik cepat dan berulang-ulang sekitar 800 klik per detik. Suara ini akan dipantulkan kembali oleh benda padat atau eko dan didengar oleh lumba-lumba. Dari eko ini, lumba-lumba dapat mengetahui lokasi, bentuk, hingga ukuran benda tersebut. Ini disebut echolocation. Aku yakin ia akan kembali untuk mengambil perahunya, kata Luna. Dan ia tentu akan membawa teman, sahut Aba. Bagaimana kalau aku dan Luna mencari sahabat kita, polisi pantai itu? Tanya Uma. Ide bagus, sahut Aba. Seberapa cepat lumba-lumba berganti kulit? Tidak seperti mamalia umumnya, kulit lumba-lumba tidak berambut dan tebal. Kulitnya tetap halus karena selalu berganti setiap 2 jam. 9 kali lebih cepat dari manusia. Kulit yang halus membuat lumba-lumba berenang lebih cepat. Aba tetap berada di sekitar terumbu karang. Luna dan Uma pergi ke rumah polisi pantai di tepi laut. Mereka meloncat-loncat di depan rumah polisi pantai itu, lalu berenang menjauh, lalu kembali lagi ke pantai berulang-ulang. Pasti ada yang tidak beres, gumam polisi pantai itu. Ia pun memutuskan untuk mengikuti kedua lumba-lumba itu. Bersama dengan seorang temannya, polisi pantai itu segera mengikuti Uma dan Luna. Setibanya di daerah terumbu karang, tampak nelayan yang suka meracuni ikan datang bersama 2 temannya. Nelayan itu berusaha memukuli Aba dengan dayung, sementara 2 temannya mulai menabur racun ke laut. Apakah lumba-lumba tidur? Lumba-lumba hanya bernafas dalam kondisi sadar atau terjaga. Jadi mereka hanya boleh setengah tidur saja. Perbuatan buruk mereka dilihat polisi pantai dan mereka pun ditangkap. Terima kasih sobat,
kata polisi pantai pada lumba-lumba. Lalu ia dan temannya pergi membawa 3 nelayan itu. Gimana caranya lumba-lumba tidur? Lumba-lumba akan mengapung di permukaan laut dengan blowhole di atas air dan mengistirahatkan separuh otaknya secara bergiliran. Matanya pun satu dibuka dan satu ditutup secara bergiliran. Lumba-lumba tidur seperti ini 8 jam sehari. Setelah mengalami banyak hal, ketiga lumba-lumba itu menjadi tahu bahwa manusia itu ada yang baik dan ada juga yang jahat. Kita akan tetap bersahabat dengan manusia, kata Luna. Cerdas apa lumba-lumba? Kita tidak tahu. Yang kita tahu, lumba-lumba cepat belajar dan mampu mempelajari bahasa isyarat yang cukup rumit. Mereka mengeluarkan suara klik, bersiul, dan mencicit untuk saling berkomunikasi. Kita butuh mereka untuk membuat lautan tetap nyaman untuk para penghuni laut termasuk kita, kata Uma. Semoga manusia baiklah yang mengatur bumi ini, kata Abah. Lumba-lumba dan paus beluga punya banyak persamaan, tetapi juga ada perbedaannya. Hubungkan ciri-ciri berikut ini dengan hewan yang cocok. Jika ciri-cirinya cocok untuk keduanya, maka buatlah garis dari ciri-ciri tersebut ke lumba-lumba dan paus beluga. Ini merupakan beberapa jenis lumba-lumba. Yang pertama, lumba-lumba berpunuk, pemalu, berenang lambat di teluk dangkal. Yang kedua, lumba-lumba hidung botol. Paling terkenal, ramah pada manusia, suka bermain dan menolong. Yang ketiga, lumba-lumba totol, sering mengiringi kapal, berkelompok hingga ribuan ekor. Yang ketiga, lumba-lumba spinner, suka meloncat dan berputar di atas air, berburu ikan kecil di malam hari. Kemudian, lumba-lumba biasa, paling banyak jumlahnya di dunia, ada belang hitam di sekitar matanya, lebih sering ada di laut lepas. Dari ciri-ciri di atas, menurutmu Luna, Uma, dan Aba ada lumba-lumba jenis apa ya?